Oh, Gatot. Gatot. Otot kawat tulang besi, Gatot kaca. Cakep. Nggak ada lanjutannya Oh, loh. oke. Tapi Gatot Kaca menjadi frontliner tambahan juga. Tapi pick off combo yang dibawakan oleh Geek dengan Kalea. Apakah mampu untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Ataukah luka di leg pertama dengan skor 2-0 akan terulang kembali? Ini bisa dibilang jauh lebih berdamage nggak sih ya di game yang kedua juga? Ya, jauh lebih berbeda tapi untuk yang bisa nyambut kaliannya nanti ini kayaknya cuma Iya. di Yusanshin ya. Iya. Dari junglernya mereka. Bukan dari sisi one-one, bahkan dengan Jushin juga. Ya tapi tidak ada continuous damage yang bisa dihasilkan juga oleh mereka. Dan ini ada deretan hero yang memang sudah diambil dan sudah diamankan oleh masing-masing tim. Dan game yang kedua akankah ini menjadi satu hasil akhir yang bisa dimenangkan oleh Onyx atau Geek akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang kedua. Oke, let's go. Match point untuk Onyx tentunya. Dan apa yang akan bisa diberikan oleh Geek kali ini dengan sebenarnya secara draft gak terlalu beda jauh ya. Masih dengan poros yang sama Om Owen. Ya. Dan juga Skyler untuk respect ya. Ya, Purify pakai Skyler, pasti untuk menghindari dari sana Muslim yang kedua juga. Menarik untuk melihat bagaimana pergerakan dari Suns sekarang ya. Ya, Sebagai mid, isinya juga bukan Hylos kan, tapi ini adalah Gatot Kaca. Bisa dikombo ya Mas ya. selalu peta kena. Iya, Skylar. Nah itu landing dari One yang biasanya pagi-pagi gak segan-segan open inspire-nya ya. Yep. Untuk ngasih pressure terus-terusan Om. Yep. Dan pasti dengan Jushin ya. Dua basic common ternyata dipakai oleh Geek juga karena mereka mendapatkan Jushin. Agility, long spacing, dan ada dua pull yourself together nih buat Geek. Ya. Di bagian bawah dijagain banget. Sangat ya, ini udah mulai dimanjain sepertinya KCC. Membiarkan untuk make it-nya bisa dapetin space farming-nya juga Om Owen. Iya. Nah ini dari itemnya mungkin sekarang. Ya masih tetap item yang belum jadi sebenarnya. Tapi bagian topnya lucunya lihat tuh. Ini akan menjadi duel yang cukup panjang sebenarnya antara kedua experience yang kita saksikan sekarang. Yonanes dan juga Arlot. Ini lebih ke poros duo yang bermain di mid antara Sans dan Kiboy. Impactnya besar kan ya untuk Balai dan juga Aboy. Oke, dan sejauh ini masih terbilang gop, belum mereka angkat sedikit ya. Gangguan udah bisa dipegang sama Geekfam juga nggak sih sejauh ini? Gangguannya mungkin iya sih, karena memang ada recall kan yang kita lihat tadi dibuat dengan Kiboy juga. Tapi sejauh ini juga dari Skyler yang diganggu secara terus-menerus tadi buat di epic game ini masih sanggup untuk di-netcalkan atau buat Skyler. Dan bahkan, gold crab-nya diambil dengan Skyler. Dapat ya satu scavenger crab-nya juga, dan setup menuju ke arah turtle sedang dilakukan oleh Geekfam. Kiboy mencari informasi tapi ketahan di level 3. Yap, mulai tertahan sementara totalnya sedikit lagi akan seperti apa lootingnya mulai mendekat. Totalnya berhasil diamankan oleh Magic, sementara itu ada beberapa hero tadi dimiliki oleh pemain dari Onyx. Mereka mulai tertekan, hanya saja belum ada yang tumbang sejauh ini. Tapi Aboy tetap bisa mengangkat ke arah dari Luffy. Yap, dan combo Angel untuk backup mungkin ke arah Hayabusa nggak terlalu maksimal ya Om? Yep. Karena itu kan punya skill. Bagaimana apa yang akan terjadi? Aboynya masih berusaha bisa menyelamatkan di satu terakhirnya. Membuat Baloiski first blood menjadi milik dari Onyx. Yap, diamankan di tangan dari Luffy ya, yang memang juga udah langsung menuju ke arah tengah. Tapi lihat screening dari Kiboy gak berhenti-henti loh. Bener-bener megangin ke arah Mekis dan mencari informasi di mana keberadaan Mekis. Oh ya, tapi plating gold yang manis juga didapatkan dengan Geek ya untuk Waduh. area dari top lane. Audience prediction-nya lihat Om. Waduh, Buset. di bawah 10% ternyata, satu digit untuk Geek Farm. Tapi tetap, itu adalah angka dan kesempatan. Ingat ya, one against the world nih. Oke. 9%. 9%. 9%. Oke. Tapi untuk sekarang dari Onyx-nya juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru ya. Setelah dapetin satu poin ke pertama, mereka turunin lagi dari segi tensinya juga. Dan kembali, pertanyaannya adalah nantinya Baloiski harus nunggu dulu nih Mikis dan juga Rizky untuk siap nge-follow up atas inisiasinya Baloy Om. Ya, dia usir terus. Ya, kalau topnya ya mungkin harus kita biarkan dulu tuh ya sampai diisi dengan Angela. Baru tuh bisa ada perbedaan di area top. Oke, Clash of Duels-nya selesai, bahkan nge-skip sepatu ya kalau untuk Suns. Nah, memang gak butuh sepatu juga sih buat di awal-awal. Ya, dia pasti akan main di bagian belakang, pasti akan ikut teman juga. Tidak sampai tadi. Ya. Tapi ini nggak mau terlalu terburu-buru juga nggak sih, kayak lebih ngegertak aja karena 15 detik lagi Turtle akan segera muncul juga. Sangat dibutuhkan pastinya dari Coach Shadow dan Shadow Kill nantinya. Dan di top lane dan Suns-nya sudah mulai terlihat nih, megang lane atas. Mau dikasih ya buat Sans ya. Buat jalan lane yang jauh, karena melihat
turtle-nya ada di bagian bawah. Jadi Sans bisa jadi untuk manjangin lane yang jauh. Ya, Balistik masih cukup pede. Tapi tadi terlihat ada flicker yang sudah dikeluarkan sebentar sekarang Lutfi-nya. Sedikit lagi, masih ada setengah balas speed. Sekarang waktunya untuk Sans bisa bergerak kemudian rekannya kah? Namun Skylar mendadak hadir pula untuk bisa memberikan bantuan dan bikin bisa mencoba negara belakang di mana Kopnya pemberhasilan itu diajukan dari masa depan. Lutfi-nya down, tapi sisanya kali ini Balistik pun langsung dibawa untuk menjadi korban yang selanjutnya. Yes, dan itu dia unlock isi Angelo yang akhirnya juga ngebeli waktu cukup lama sampai akhirnya Skylar join the fight dan dapetin 2 poin kill dan plus 1 turtle sekarang. Iya, dan pressure-nya masih masuk juga sebenarnya tadi ya. Kalau kita lihat bagaimana Sans mengejar ke Kenzie, itu Sans yang keluar tadi ya, yang ngejar dengan papat on stream juga. Ini mungkin salah dari Geeks sendiri yang mereka harus lebih berhati-hati kalau memang mereka mau coba untuk komit ke satu team fight. Jangan lupakan faktor bahwa akan ada plus of Bioasis plus Harden. Ya. Masih bisa digocek tapi sakit banget loh Kenzie. 2 hit saja, Skylar bisa gak dia bertahan tapi sejauh ini sepertinya masih bisa bertahan tapi sama tadi masih membuat pergerakan begitu dan pergerakan begitu licik Boy. Harus mundur sedikit ada Aboy tadi mendadak hadir. Yes, dan cukup tenang ya untuk Purify dari Skylar di saat ada Tsunami Slam baru Purify-nya tertrigger juga. Dan upaya dari Sam beramai-ramai karena Butterfly juga belum dapetin apapun. Ya, lebih fast clear. Iya, nggak segan dia pada saat jawab kipas minion. Ya, cepat ya. Fast clear bisa join untuk team fight. Mungkin setup nanti bagi Onyx, entah itu dari Purple atau bisa setup juga untuk area mid. Right, dan untuk saat ini menuju ke bottom lane berhasil ya tadi dapetin sama Kenzie Scavenger Crab-nya juga. Lumayan lah ngeboost karena Kenzie-nya so far masih aman nih, belum ada point dead sama sekali. Betul. Nah, 1 poin assist untuk Kenzie. Yep. Ya bagian topnya, Gopsnya lumayan nakal juga sebenarnya bisa potong lane-nya. Tapi itulah keunggulan mungkin dari RNS ya. Yang memang belum bisa diganggu untuk di awal-awal. Tapi lambat laun akan bisa dikejar. Elegant Jump plus Glowing One dan ada Oracle untuk Lutfi. Nah, ini hanya bermodalkan sebuah Fury Hammer. Oracle ini akan sangat terbantu nih ya untuk efek-efek kill yang akan lebih bertambah lagi. Flicker, Baloy? Apa yang terjadi Baloy? Mencoba untuk bisa mengejar tapi dengan flicker malah gagal. Apa terus Guardian? Langsung dikeluarkan dari Corin tadi karena beberapa player baru tuh sekarang ada yang jelas dari maskeran tubuh dari Kimo di bawah Kimo yang menjarah ke depan balas di bagian tempat berbeda. Mencari korban Make It pun langsung menyusul. Final Slash-nya Kenzinski pun down. Mendadak 3 player dari Kick lenyap seketika. Dan satu momen yang ternyata gagal dari Baloyski dibalikan keadaan dan ngebuat sekarang goldnya semakin ngeboost lagi untuk Onyx. Ya, sebuah Counter of Guardian tadi ya, yang menutup jalur dari Geek untuk bisa kembali pulang. Sehingga team fight wajib di-initiate oleh Geek. Wow, dan sekarang Turtle terbuka dengan cukup bebas juga. Walaupun tadi sempat ada pengambilan Turtle ya dari Turtle itu sendiri, tapi sekarang Skylar dia nggak akan takut dengan apapun karena dia siap banget nih, di belakangnya ada Sans Ya, dengan hard gun-nya. tapi juga karena cuma nakut-nakutin gitu loh. Iya, cuma ancang-ancang di atas doang. Ya, cuma ada ancang-ancangnya tapi nggak masuk dia. Masuknya tadi kan yang kalau kita lihat di team fight, ya masuknya ke Keyboy tadi. Lebih sustain lagi kan. Dan itu juga sebenarnya hal yang tricky dari seorang Angela ya. Yap, Timing mau apa rencananya dan kemana hard guard-nya loh. betul. Dan Job sudah mulai dijaga dengan Skylar sepertinya untuk bagian top. Nah ini bakal lumayan susah sih. Kayak mau coba untuk Waduh. pegangin sekarang. Yap. Final Slash terlihat dikerekam habis-habisan. Ada satu lagi. Sudah bisa langsung dikeluarkan tapi tidak ada follow up damage di dalam area tersebut malah membuat Balistiknya harus meregang nyawa. Wah, Baloyski 4 kali harus menelan poin dead. Tidak berhasil untuk bagaimana mereka kok ketahuan? Gol ketahuan dan Maikin sendirian dikerekam habis-habisan. Dan selesai. Wow. Oh. Memilih untuk trash loss tadi ya, karena memang kayaknya Rico juga nggak sempet. Dan satu demi satu dari Geek terambil ya. Dan untuk Onyx sendiri puzzle mereka sudah mulai lengkap dengan item-item yang sudah mulai terbuild up. Ya, walaupun dari segi keunggulan yang Onyx miliki nggak sedominasi di game sebelumnya ya. Betul. Perlahan tapi ya mereka memastikan juga kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kick off yang coba untuk dimainkan belum berjalan sama sekali semenjak follow up damage-nya ini belum terlihat hasil. Final Slash dikeluarkan kembali loh. Dan langsung saja. Apa yang terjadi? Flicker tadi terlihat dan Gops paling jadi korban satu persatu di absenin loh. Iya, dan Gops selalu menjadi makanan terus-terusan dari Onyx ya. Even Flicker ke depan untuk memisahkan dari kawanannya biar gak ngerembet. Tapi ternyata itu gak jadi jawaban juga. Bahkan kayak dengan BOD tadi ya, second item langsung setelah Hunter yang dibuild untuk first item dia. Jadi harusnya sudah sangat-sangat cukup sekali untuk Kairi masuk ke bagian belakang.
Karena Gops juga ya, dibandingkan dengan game yang pertama, di game yang kedua ini dia bisa jauh lebih cepat loh buat bisa di pick off. Oke, dan sekarang Turtle yang sudah berubah menjadi Lord di menit yang ke-9. Yang terbuka juga nih dari sisi mana setup seperti apa yang akan dilakukan juga oleh keduanya dan apakah Geek akan kembali mencoba mengontes ke arah Lordnya. Ya, kalau melihat kebiasaan dari Geek, biasanya iya sih mereka Tabrak bakal coba buat nabrak benar. Karena mereka berusaha untuk meminimalkan gold game yang sudah mereka dapatkan sekarang. Tapi untuk nabrak sekarang pun mereka harus bisa bergantung nih, agar badan mereka nggak terlalu cepat tumbang. Ya, dan juga balik kalau nangkep siapapun ini harus bisa terpick off. Oke, dan kalau bisa intip juga nih bagaimana kali ini untuk Geek fans seperti apa kata Moa, mereka nggak gentar. Yep. Oh, Oh, power. Ya, Oh, sebuah oh. pancingan begitu baik dari Kairi. Langsung saja nge-spill siapa aja yang ada di situ. Dan kalian bisa lihat ya handcamnya Khairil di bawah itu pas tadi lagi nge-reveal juga dan lagi-lagi berarti 2 kali flicker offensive dari bawah ya. Yap. Gagal. Gagal, benar. Kita harus menunggu lagi mungkin 80 detik ya untuk bisa melihat adanya flicker dari Baloi. Agak sedikit mengurangi pastinya kekuatan dari kalian untuk bisa memberikan instant dengan tsunami slam-nya. Ya, wah bahkan tadi konsolnya juga udah kepake ya. Yang meresahkan ini Angelanya tau di bawah. Iya ya, Dorong terus sendirian. mau dikejar juga dia bisa pindah ke temennya. Agak sedikit menjadi distraksi pastinya yang harus dihadapi sama Gika untuk saat ini. Dan didorong terus-terusan dan bahkan dia emang nge-show aja. Iya. Dia bukan racing. Ini show mancing ya. Oh, ada yang turun ke bawah, ada yang turun ke bawah. Make it. Mekis turun ke bawah bawah Sansnya sendirian. Akankah Sans bisa menghadapi pergerakan dari Mekin? Tapi Sans memancing cukup lama, flicker langsung dikeluarkan dan selesailah Sans untuk kali ini. Namun di depan yang berbeda dari satu waktu yang terbuat dan satu waktu yang dibeli oleh Sans. Di mana pertempuran kembali terpisah. Ada crosswalk yang sudah berhasil dilakukan tapi Kiboynya untuk kali ini malah terjebak setia dapat membuatnya untuk dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan pergerakan dari Kiboy. Kiboy berhasil kabur. Bahkan untuk rekan-rekannya Skylar pun masih bisa menyelamatkan diri. Ya walaupun Sans dan juga Lutfi menjadi korban ya, tapi bayarannya adalah Hold yang bisa didapetin sama Onyx. Tapi Gops, hati-hati. Damage dari Skylar ini juga sudah mulai bisa menembus defensive dari Gops. Ya, dan juga dari Make It ternyata ya, yang sanggup untuk mengejar ketertinggalan level dia juga. Oke. Lot yang pertama sempat didapatkan oleh Onyx. Karena mereka sudah melihat tadi Make It ketika turun, tidak ada lagi power retribution yang dipegang oleh Geek. Ya udah pede banget ya. Walaupun ya tadi ada pengorbanan dari Lutfi juga. Betul. Tapi emang dilematis juga sih dari Geek Fam. Siapa yang mau dikirim untuk nge-manage lane jauhnya? Ya. Agak serba salah soalnya kan. Make It dibutuhkan untuk hadir sebagai retribution power. Ya, sebenarnya Lutfi masuk dari belakang juga sekarang. Masih ada Holy Defense sebenarnya. Yap. Dan ini juga masih Lord yang belum ter-enhance ya. Jadi belum ada power charging yang begitu maksimal juga. Tapi setidaknya kali ini 2 base turret sudah mulai terekspos di area tengah dan juga bawahnya Om. Iya, masih bisa di defense ya. Tempo agak pelan untuk game yang kedua sekarang, tapi goalnya juga masih pelan dan pasti diraih oleh Onyx sekarang. Tapi ya, lanjutannya adalah one-one dari Kenzie ini sudah mulai harus bisa diwaspadai. Yap. Final Search dan tadi connect. Sementara itu coba yang pergerakan dari Gops masih berhasil selamat. Wow. Yap, walaupun harus merelakan satu buah flicker ya untuk melarikan diri dari Gops-nya juga yang sekarang sudah selesai dengan Radiant Armor. Wow. Nah, tapi masih ada zoning ya dari Onyx sendiri. Onyx bakal diambil untuk Onyx-nya. Dan kita melihat dari itemnya 7.600 banding 9.800. Ini ada 2K nih difference-nya. Jadi ada satu difference dari sisi item juga yang kita lihat. Tapi harinya yang memang sudah selesai ya. Untuk Skylar sendiri ini damage-nya sangat gebers. Dibandingkan dengan one-one yang wajib untuk percaya dulu Winter Storm. Dan kalau sampai ada Winter Crown dan itu ada di badannya Kiboy, itu aktif. What? Final Slice yang begitu baik dari Lutfi langsung saja membuka bagaimana awal peperangan mereka ciptakan waktu sekarang ada Final Slice tadi yang masih terhambat tapi sudah Slam langsung dikeluarkan. Winter Crown sudah langsung terlihat membuat pergerakan dari Kiboy pun berhasil selamat. Oh my god, Luffy! Ternyata Final Slice lagi bisa menciptakan momentum. Dan wah, itu serangan kejut yang begitu bahaya loh. Itu bagus banget. Bagus banget. Ya, semua langsung baris berbaris. Yap, sementara sekarang zaman Force langsung saja mengusir ke arah 3B dan satu orang menjadi korban. Begitu cepat Skylar solo kill terhadap dari Kansas City. Tepat di depan rekan-rekannya Final Slice keluarkan boleh kita terjebak apa yang akan terjadi. Maka itu sekarang ada Shadow King begitu menyakitkan. Dari Kairi menyisakan Naboy saja. Alright, dan sekarang masih ada satu wave minion untuk menghantar 2-0 depan patung Onyx. Oke,
Oke, satu web dengan lagi Aboy terpisah sedikit lagi dan Aboy dapat berhasil langsung diamankan di atas kepada Kopsya. Bisa ke Aboy yang datang hanya untuk bisa membantu doa saja kepada rekannya dan Kop pun udah langsung lejap wipe out 2-0. Harusnya bisa diamankan tapi ternyata belum selesai. Belum, tapi masih ada Super Wave minion berikutnya. Dan masih ada satu lagi pemain baru untuk bisa bantu backup. Yap, ada 2 player untuk kali ini akan seperti yang lagi tapi bisa terbuka di way to bebasnya. 2-0. Ini dia raja sesungguhnya. Onyx yang begitu luar biasa. Masih dicari siapa yang bisa menghentikan dominasi dari sang Raja Langit. Belum terkalahkan sama sekali dengan 9 kemenangan beruntun. Tidak tergoyahkan di atas langit ternyata. Belum sanggup untuk diturunkan juga. Dan pastinya nice play dari sebuah final slash yang membuat momentum langsung diraih oleh tim Onyx. Mereka mendapatkan segalanya dari opening yang dibuat dengan Lutfi juga. Wow. Tapi ini gila banget sih buat Onyx ya. Ini gila banget sih, Om. Apalagi mungkin di hari ini untuk sekarang King Pump, The Giant Slayer, mungkin King Slayer julukan sebelumnya dikalahkan. Siapa lagi? Ipos, King of the Jungle dikalahkan. Siapa lagi? Anarchy, King of the King dihancurkan. Dan malah ini dia raja sesungguhnya. Onyx datang dari langit, come from the sky. Ini yang harus kita akui. Wow. Terlalu tinggi untuk digapai kah? 9 kemenangan beruntun yang belum pecah sama sekali. Dan dengan momen-momen yang luar biasa diciptakan semuanya, sinerginya berjalan dengan mulus. Ya, sangat mulus sekali. Lihat bagaimana permainan dari Onyx yang memang mereka sangat play as a team banget gitu loh. Selalu ada yang siap menyambut dan juga bagaimana koordinasi antara Sans dan rekan-rekan yang lain. Yang jelas yang menjadi sumber masalah dari tadi dan bahkan yang bisa terlihat sangat leluasa. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan bersama-sama mendengar bagaimana interview bersama dengan Onyx. Bersama dengan pemain-pemain yang begitu luar biasa. Dan Sonic pun mereka bernyanyi dengan begitu spesial dan istimewa. Kemenangan hari ini pasti luar biasa untuk Onyx. Tapi Budi kembali mendengarkan bahwa bagaimana kemenangan ini di tangan Onyx. Kemenangan lagi dan lagi. Jadi hari ini hari kemenangan inilah kado buat Kairi sama Savero. Special match untuk kado.